Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang inverse trigonometry. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti bisa dapat memahami konsep inverse fungsi trigonometri, serta menentukan inverse fungsi trigonometri itu. Kalian perhatikan daripada kasus inverse trigonometry dari grafik sin. Interval yang kita ambil adalah interval antara min 90 derajat hingga 90 derajat di sini. Maka grafik yang kita dapatkan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi Y sama dengan sin X. Untuk mengetahui inverse-nya, lebih mudah jika kita menggunakan sistem pencerminan untuk Y sama dengan X. Ini adalah cerminnya, maka kalian akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah inverse daripada sin trigonometri dari posisi yang ini. Ini adalah inverse-nya. Apa itu inverse? Jika pada grafik yang orange ini kita berbicara tentang 90 akan menghasilkan nilai 1, maka inverse-nya adalah kita melihat X-nya adalah 1 akan menghasilkan 90 derajat. Y-nya adalah 90 derajat. Jadi, melihat kebalikannya. Kalau semula dari sudut kita melihat nilainya, kalau pencerminan, kalau hasil inverse daripada trigonometrinya adalah berarti kita berbicara kebalikannya. Dari X-nya adalah nilainya, sedangkan yang dicari nilai Y-nya adalah sudutnya, yaitu 90 derajat. Sama halnya dengan sinus tadi, kosinus ketika grafiknya seperti ini, dengan interval antara 0 sampai 90 derajat, maka kita mendapatkan nilai dari sini, yaitu ketika dia 180 derajat, dia akan menghasilkan nilai cosnya adalah min 1 dengan fungsi Y sama dengan cos X. Maka untuk inverse-nya, kita ambil adalah dengan menggunakan pencerminan Y sama dengan X juga. Y sama dengan X di sini sebagai pencerminan, maka cermin yang dihasilkan adalah seperti ini. Inverse daripada trigonometrinya berarti ketika kita pertamanya tadi membicarakan 180, min 1, Pi itu 180 ya, untuk fungsi Y sama dengan cos X, maka inverse-nya yang garis hitam ini, inverse-nya simbolnya seperti ini, adalah Y min Y sama dengan cos inverse untuk min 1, maka Y-nya sama dengan 180 derajat. Jadi, berbicara tentang kebalikannya. Kalau tadi dari sudut menghasilkan nilai, kalau ini dari nilai menghasilkan sudut di sini. Sama ya, dengan trigonometri yang tadi, sin dan cos, untuk tangan pun kita menggunakan pencerminan Y sama dengan X, sehingga pencerminannya dihasilkan seperti ini. Kita akan masuk bagaimana penerapan daripada kasus konsep daripada inverse trigonometri ini dalam kaitannya dalam persamaan trigonometri nantinya. Coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Jika ada sin, ini berarti simbol daripada inverse. Tadi ada pangkat min 1, simbol daripada inverse, setengah. Jadi tidak lagi sudut di sini, tapi nilai. Artinya apa? Berarti dia bertanya bahwa sin berapakah yang memiliki nilai sama dengan setengah. Jadi kita mencari sudutnya. Sin berapa kira-kira? Betul, 30 ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa inverse daripada sin setengah di sini adalah 30 derajat. Atau kalau kita buat dalam bentuk radian menjadi sama dengan pi per 6. 30 derajat adalah pi per 6.
Lalu bagaimana kalau dia bentuknya adalah negatif seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Konsepnya masih sama, yaitu kita berbicara tentang berapakah sudut daripada sin jika dia menghasilkan nilai sama dengan min setengah. Hati-hati karena dia min ya. Maka ada dua hal yang bisa kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah kita bisa melihat sifat sudut negatif daripada sin. Karena sudut negatif daripada sin min A itu sama dengan min sin A, kita bisa menggunakan hal ini. Jadi sama membicarakan tentang sin setengah, nanti kita tambahin minnya saja. Itu konsep sudut negatifnya. Atau kita bisa membicarakan dengan cara melihat sudut berelasinya. Karena negatif itu untuk sin adalah terletak pada kuadran 3 dan 4, maka kita melihat di kuadran 3 dan 4 dia berelasi dengan sudut berapa. Nah, di sini sin min 30 derajat sama dengan min setengah, maka kita bisa menuliskan sama dengan min 30 derajat. Hampir sama ya. Hanya saja karena kita menggunakan nilai daripada sudut negatifnya di sini, kita hanya menambahkan minnya saja. Ini berlaku untuk sin. Hati-hati ketika kalian berbicara tentang cos. Karena cos sifat negatifnya adalah sin min cos min A itu sama dengan cos A saja. Kalau sin sama dengan nilai dengan tan. Sekarang kita berbicara tentang sudut berelasinya. Karena nilai negatif untuk sin ada di kuadran 3 dan 4, maka kita melihat di kuadran 3 dan 4-nya. Karena dia sudut berelasinya dengan 30, maka kita bisa mendapatkan bahwa kalau di kuadran 3 berarti pakai 180 plus. Ingat ya, konsep sudut berelasi. Biar tidak berubah nama, pakai saja yang 180 plus. 180 plus 30 derajat di sini, maka sama dengan 210. Maka artinya bahwa ini pun memiliki nilai yang sama. Bagaimana dengan yang di kuadran 4? Boleh kalian menggunakan di kuadran 4, tapi menggunakan 360 min. Sehingga menghasilkan sudut 330 derajat. Sudut-sudut ini nilainya sama, yaitu nilainya menghasilkan min 1/2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan memahami tentang fungsi komposisi. Pada kelas sebelumnya, kalian sudah belajar tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu yang seperti apa? Yang seperti ini, ada bundarannya. Ada fungsi komposisi di sini. Pada fungsi komposisi memiliki sifat bahwa F inverse, bundaran F, itu bisa dibolak-balik dengan F bundaran F inverse, akan menghasilkan nilai karena fungsinya di sini adalah X, maka di sini akan menghasilkan X. Dan ingat konsep daripada fungsi komposisi bahwa F inverse bundaran F bisa kita tulis seperti ini. Ya. Dan kalau misalkan F bundaran F inverse, maka bentuknya bisa kita buat seperti ini. Nah, kita relasikan dengan kasus fungsi trigonometri. Karena trigonometri ini tergolong fungsi juga, maka sebenarnya konsepnya sama dengan fungsi aljabar yang sudah pernah kalian pelajari. Sin inverse sin Pi/4 di sini. Kita tidak menggunakan sifat fungsi komposisi dulu, kita akan membuktikan bahwa nilainya nanti akan sama. Kita tahu bahwa sin Pi/4 itu Pi/4 berapa ya? Jika kita tidak familiar dengan radian, kita bisa mengubahnya dalam bentuk derajat. 180 bagi 4 ya. 180 bagi 4 berarti nilainya sama dengan sin 45 derajat. Kita cari, berapakah sin 45 derajat? Betul, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Baru kita cari inverse-nya. Artinya apa? Sudut berapakah, sin berapakah yang memiliki nilai setengah akar 2? Sekali lagi, sin berapakah yang memiliki nilai setengah akar 2? Sin berapakah itu? Betul, 45 derajat ya. Maka 45 derajat kalau kita ubah dalam bentuk radian sama dengan
pi per 4. Artinya bahwa nilai ini sama dengan pi per 4. Kita lihat hubungannya dengan fungsi komposisi ini. Ingat kasusnya bahwa sin inverse bundaran ini sama dengan bentuk bundaran, sama dengan penulisan ini, maka kita bisa menghasilkan nilainya sama dengan siapa? Nilai sama dengan fungsinya di sini, yaitu sama dengan X. Kalau dia berbicara tentang pi per 4, maka hasilnya di sini adalah pi per 4. Mudah ya? Penulisan daripada inverse tidak hanya dalam bentuk notasi pangkat min 1 saja, tapi ada juga buku yang menuliskan dalam bentuk ARC. Nah, ini sebenarnya sama saja. Sama dengan pangkat min 1 di atasnya itu. Kita ambil sebuah contoh kasus. Bagaimana jika ternyata angkanya di sini nilainya bukan merupakan nilai sudut istimewa? Maka apa yang harus kita lakukan? Ingat, ars di sini sama dengan kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan ketika dia bukan merupakan sudut istimewa? Ingat konsep nilai perbandingan dalam bentuk segitiga siku-siku. Katakanlah di sini adalah dia punya sudut X. Maka di sini kalau kita umpamakan ini adalah X, maka di sini cos-nya artinya bahwa yang samping bagi miring, sampingnya di sini 2, miringnya adalah 5. Maka di sini, karena kita umpamakan ini X, maka kita bisa menuliskan bahwa ini sama dengan akar 21 ya, dari sudut Pitagoras. Teorema Pitagoras mendapatkan nilai 21. Kita lanjut di sini lagi, bahwa karena kita tadi mengibaratkan ini adalah X, maka kita bisa menuliskan menjadi sin X di sini. Sudut yang kita umpamakan adalah X. Maka untuk mencari nilai ini, sama artinya kita mencari nilai daripada sin X. Sin X siapa? Kaitkan dengan segitiga yang kita buat tadi, sudut perbandingan tadi, yaitu sama dengan depan bagi miring. Maka sama dengan akar 21 per 5. Bisa dipahami ya? Penggunaan kalkulator. Di sini Bu Ain akan memberikan sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan kalkulator ketika dia bukan merupakan sudut istimewa, kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. Tapi garis bawahi adalah kalkulator yang digunakan merupakan kalkulator ilmiah. Kita buat dalam tabel, misalkan kita mau mencari nilai daripada tan inverse daripada 0,75. Dalam kalkulator memiliki spek yang berbeda-beda. Ada yang tulisannya adalah ada 2 ND, ada yang menggunakan shift. Nilai ini sama saja. Jadi kita tekan dulu 2 ND atau shift, tergantung dari spek daripada masing-masing kalkulator. Kemudian kita ketikkan, biasanya kalau kita sudah mengetikkan 2 ND atau shift di sini, nanti akan muncul tan pangkat min 1 di sini. Setelah itu baru kita kasih kurung, hati-hati penggunaan kurung ya. Biasanya ada kurungnya, maka gunakan kurung dengan baik, 0,75 silakan diketikkan. Baru kita kita tekan sama dengan. Atau kalau tidak ada angka sama dengannya, biasanya ada enter atau X itu sama. Nanti akan muncul nilainya berapa. Ini adalah penggunaan kalkulator, bagaimana mencari inverse trigonometri dengan menggunakan kalkulator pada jika bukan merupakan nilai sudut istimewa. Teruslah bergerak dan teruslah tumbuh. Sampai jumpa.